Dan saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita mendorong ini. Tolong di video ini dipiralkan, di-share agar Rahma Sarita ini berhenti nyinyir. Jadi kami harap Bapak Jokowi arahkan kami bagaimana caranya melanjutkan kasus yang namanya tentang Rahma Sarita yang menghina Pancasila, yang memelesetkan isi-isi Pancasila dari butir pertama sampai yang kelima. Jadi bagaimana Pak? Apakah relawan harus melanjutkan kasus Rahma Sarita? Saya mau memberikan gambaran dulu kepada netizen bahwa Rahma Sarita ini dulunya adalah penyiar televisi besar di Indonesia. Dia salah satu penyiar kondang lah di masanya. Yang kedua, Rahma Sarita ini pernah nyalek di Partai Nasdem, tapi di Jawa Timur kalau tidak salah, tapi tidak terpilih. Lalu kemudian menjadi staf ahli di MPR RI. Cuma ketika menjabat sebagai staf ahli tidak lama kemudian dipecat. Rahma Sarita ini adalah pecatan. Itu dulu yang harus dicatat baik-baik. Rahma Sarita ini adalah pecatan. Itu dulu yang harus dicatat baik-baik. Rahma Sarita ini adalah pecatan. Itu dulu yang harus dicatat baik-baik. Kenapa dipecat pada waktu itu? Karena dia memplesetkan Pancasila menjadi Pancasila dua kanda. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Sahabat-sahabatku dimanapun juga berada, kali ini kita akan mereaksi video Mak-Mak NKRI. Saya selalu menyebut Mak-Mak ini sebagai Mak-Mak NKRI karena rasa cintanya terhadap tanah air ini sangat luar biasa. Beliau adalah salah seorang perempuan yang memiliki komitmen kebangsaan dan rasa nasionalisme yang sangat kuat. Terlepas dia adalah pendukung Pak Jokowi, tetapi kita sangat hormat bagi perempuan yang mau berjuang untuk bangsanya. Kali ini dia sangat geram terhadap Rahma Sarita, di mana Rahma Sarita nyinyir terus terhadap Presiden Jokowi. Jokowi dinilai sebagai seorang presiden yang seharusnya tidak perlu lagi terlibat dukung-mendukung. Karena bagaimanapun juga posisinya adalah sebagai presiden, sebagai orang tua dari seluruh orang yang punya kompeten yang mau bertarung di dalam 2024. Rahma Sarita ini berharap Pak Jokowi tidak berpihak. Dan saya kira apa yang dilakukan Pak Jokowi masih dalam taraf kewajaran, di mana tentu Pak Jokowi berharap siapapun yang memimpin bangsa ini itu tidak boleh berangkat dari orang yang selama ini melakukan politik identitas. Saya kira itu poin pertama yang membuat Pak Jokowi harus mengawal betul-betul siapa penerusnya. Yang kedua, agenda pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi tidak boleh tidak dilanjutkan. Karena hanya dengan jalan itu maka wajah Indonesia di tahun 2045 bisa jelas. Karena nyinyiran Rahma Sarita yang terus menerus, maka Mak-Mak NKRI ini berang. Dan itulah yang digunakan oleh Mak-Mak NKRI ini meminta tolong kepada Pak Jokowi. Bayangkan Mak NKRI ini minta tolong ke Pak Jokowi, bagaimana caranya supaya kasus Rahma Sarita atas penghinaan terhadap Pancasila itu dilanjutkan. Bagaimana videonya? Kita nonton secara bersama-sama. Tapi saran saya sebelumnya, kuatkan ikat pinggang, karena pasti kita akan ketawa kalau melihat Mak-Mak ini membahas soal Rahma Sarita ini. Pak Jokowi, Bapak Jokowi kan bilang kalau Pancasila itu harga mati.
siapapun yang mengobok-obok yang namanya Pancasila seret ke hukum. Nah, kenapa Rahma Sarita yang sudah memelesetkan yang namanya 5 butir Pancasila Indonesia ini didiamkan begitu saja, hanya dipecat di staf MPR saja. Jadi kami harap Bapak Jokowi arahkan kami bagaimana caranya melanjutkan kasus yang namanya tentang Rahma Sarita yang menghina Pancasila, yang memelesetkan isi-isi Pancasila dari butir pertama sampai yang kelima. Jadi bagaimana Pak? Apakah relawan harus melanjutkan kasus Rahma Sarita kira-kira? Oke, saya kira jelas ya. Bagaimana emak-emak ini meminta tolong kepada Pak Jokowi untuk diarahkan katanya, supaya kasus Rahma Sarita ini diteruskan. Dan saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita mendorong ini, tolong di video ini dipiralkan, di-share, agar Rahma Sarita ini berhenti nyinyir. Dia sudah terlalu banyak mengobok-ngobok pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rahma Sarita ini harus dicatat juga bahwa dia adalah loyalis Anies Baswedan. Wajarlah, karena sesama karenanya dari dulu saya biasa bertanya-tanya dalam hati, kenapa kalau ada kasus-kasus yang melibatkan orang-orang ini selalu merendahkan negaranya, menghina Pancasila, tapi dibiarkan bebas begitu saja oleh polisi. Ini yang kita tidak mengerti. Ada apa sebenarnya polisi di negara kita ini? Saya kira memang Kapolri ini harus melakukan reformasi yang serius. Tidak perlu main-main dan terlalu banyak pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.